Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam rahayu. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Andes Haji Lalu Gita Aryadi. Yang kami hormati Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi NTB, Bapak Dr. Haji Mushir. Tadi juga hadir bersama kita Bapak Kapolda NTB, tadi beliau izin lebih dulu. Sahabat kami, Bapak PJ Bupati Lombok Timur, terima kasih Bapak sudah hadir. Bapak PJ Bupati Lombok Barat, saat kita menerima award bersama dengan beliau di Istana Negara ya Pak, award TPID luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa. PJ Wali Kota Bima, terima kasih Bapak sudah hadir. Lalu Kepala-kepala instansi vertikal, Kepala BPKRI, terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih Pak sudah hadir Pak. Kepala Kanwil Dirjen Pajak NTB, Pak Sam. Kepala Kanwil DJBP Provinsi, Ibu Rati, sahabat kami, terima kasih Ibu. Kepala BPS Provinsi NTB, Pak Wahyudin, terima kasih sudah hadir. Kepala BPKP juga hadir, Pak Muzakir, terima kasih Pak sudah hadir. Ini banyak sekali kalau mau disebutkan ya. Kepala-kepala OPD, seluruh sahabat-sahabat kami, ada Pak Karo, di situ ada Bu Nelly, tadi ada Ibu Eva, banyak sekali hadir. Terima kasih banyak atas perkenan Bapak Ibu Kepala OPD di NTB. Ya, hadir juga di sini sahabat kami, Ketua MES. Terima kasih Ibu Rektor sudah berkenan untuk hadir. Barokallah. Ketua IC dan jajarannya. Teman-teman saya dari perbankan, pimpinan perbankan, BMPD, tepuk tangan dulu di sebelah sana. Terima kasih sudah hadir. Ketua Perbarindo NTB juga hadir, terima kasih banyak. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Forkompinda yang tentunya yang mewakili. Dan akademisi, juga tadi kami melihat beberapa akademisi hadir, terima kasih banyak. Pelaku usaha, pimpinan pondok pesantren, rekan media, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan kita bisa melihat langsung tadi bagaimana semangatnya Presiden kita untuk memberikan arahan tentang bagaimana pengembangan ekonomi ke depan. Pertemuan tahun Bank Indonesia ini kita sebut PTBI sebenarnya adalah merupakan high level event meeting penutup biasanya di setiap akhir tahun. Jadi PTBI ini sudah dilakukan dari tahun 1969 dan rutin dilakukan. Seluruh bank sentral di dunia sebenarnya melakukan ini. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah pencapaian kinerja ekonomi selama tahun berjalan, di tahun 2024. Dan kita akan melihat bagaimana outlook ekonomi ke depan. Tadi gubernur kami juga sudah menyampaikan dengan sangat komprehensif. Tadi bisik-bisik juga dengan Pak Sekda, ini daging semua ya Pak Sekda ya. Memang betul-betul kompleks ternyata permasalahan ekonomi dan kami ingin sekali nanti memberikan gambaran bagaimana kondisi ekonomi NTB selama 2024 dan bagaimana outlook ke depan. Jika kita lihat bahwa sejarah bangsa ini tadi semangat menggebu-gebu yang disampaikan oleh Bapak Presiden menjadi semangat kami juga. Jadi semangat perjuangan yang terus kita tanamkan rasanya juga hadir dalam ruangan ini. Kita semua tadi disebutkan oleh beliau, kita adalah pejuang. Pejuang bagaimana menciptakan ekonomi, bagaimana mendorong rakyat menjadi masyarakat yang sejahtera. Dan rasanya tidak berlebihan jika kami sampaikan di pundak kita semua saat ini bagaimana kesejahteraan masyarakat NTB ke depan. Dan mari bersama kita akan memastikan stabilitas dan mendorong transformasi menuju NTB yang lebih tangguh. Untuk itu dengan kerendahan hati kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu seluruh tamu undangan baik yang hadir secara offline malam hari ini di ruangan ini maupun secara online karena memang ada YouTube juga dan Zoom yang kami buka untuk para tamu undangan yang tidak bisa hadir langsung secara fisik. Sebagaimana paparan Bapak Gubernur tadi sebenarnya kita sempat melihat Bapak PJ Gubernur NTB ya, terlihat sebentar selintas di sana. Dan saat ini Pak Beri juga menyampaikan salam untuk Bapak Ibu, beliau harus mendampingi Bapak PJ Gubernur di BI Pusat
sehingga memang kami mewakili beliau untuk menyampaikan paparan ini. Sebagaimana paparan Gubernur Bank Indonesia, bahwa prospek perekonomian ke depan itu akan sangat menantang. Sehingga tadi 2 kata kunci yang harus kita highlight. Optimis namun tetap waspada. Dan kami melihat bahwa fenomena slower and divergent growth, tadi juga disebutkan bahwa negara Amerika ini ternyata juga tingkat inflasinya masih belum baik-baik saja. Sehingga kebijakan negara Amerika sebagai negara maju ini kadangkala membuat kondisi kita sebagai negara emerging market di posisi yang sulit. Arus modal ini lari ke Amerika, kondisinya saat ini seperti itu. Tadi kita ngobrol ya tentang bagaimana menjadi trader nasionalis gitu ya. Jadi bermain saham untuk menyelamatkan bangsa. Jadi memang tantangan Indonesia saat ini termasuk kita pelajari juga nih karena ada rekan-rekan dari TNI dan kepolisian. Geopolitik yang ternyata juga berdampak terhadap fragmentasi geoekonomi. Arus barang itu juga tidak lancar, sehingga tidak heran kalau barang-barang kita yang mayoritas masih dominasi impor menjadi penyumbang inflasi. Dan ini kemudian yang menjadi tema utama yang kemudian kita angkat, tadi disinggung juga oleh Pak Gubernur, sinergi memperkuat stabilitas transformasi ekonomi nasional untuk pertemuan tahunan Bank Indonesia di tahun 2024. Mari kita sama-sama melihat nanti lebih jauh bagaimana sebenarnya kondisi di NTB. Jika kita lihat kinerja perekonomian NTB ini tetap terjaga baik, tadi Mbak Dina sudah menyinggung. Pertumbuhan yang dicatat sampai dengan triwulan 3 2024 itu 6,22%. Perkembangan positif tersebut ditopang oleh terjaganya kinerja rumah tangga. Jadi konsumsi rumah tangga yang sebenarnya mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Kita sempat mengalami decline yang cukup dalam ya, tapi kita sudah bisa bangkit kembali. Ekspor luar negeri ini juga tumbuh. Ini berkat Bapak Ibu juga mendorong potensi komoditas unggulan sehingga ekspor kita bisa bertumbuh. Kita juga lihat bahwa relaksasi ekspor konsentrat tembaga ini hingga akhir tahun ini juga akan bisa membantu pertumbuhan ekonomi di NTB. Secara sektoral, akselerasi pariwisata dan berlanjutnya kinerja positif sektor pertanian dan tambang ini berhasil menopang kinerja positif ekonomi NTB. Jadi memang pariwisata kita terus giatkan, termasuk Pak Sekda dan Pak PJ Gubernur ini terus menggiatkan supaya pariwisata kita lebih hidup dari waktu ke waktu. Tangguhnya ekonomi NTB di 2024 ini juga didukung oleh sistem keuangan yang tetap solid. Jadi terima kasih, boleh tepuk tangan untuk teman-teman perbankan, rekan-rekan BNPB. Pertumbuhan kredit tinggi 10-12%. Terima kasih ya Bu Ais, teman-teman. Namun kualitas kreditnya tetap terjaga, luar biasa dan ini tentunya akan sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB. Sejalan dengan itu, tekanan inflasi sampai dengan 2024, nah kalau ini saya minta tolong tepuk tangan dan apresiasi yang sangat kencang untuk teman-teman tim pengendali inflasi daerah. Luar biasa sekali. Sehingga inflasi tahunan Provinsi NTB di Oktober 2024 ini tercatat 1,44%. Dan ini tidak mudah. Bapak Ibu TPID tadi disinggung berkali-kali baik oleh Bapak Presiden maupun Bapak Gubernur Bank Indonesia. Kuncinya ternyata sinergi. Banyak sekali yang sudah dilakukan, operasi pasar murah, lalu pembagian bibit unggul, kerjasama antar daerah gitu ya. Bapak Asisten 2, warung tanggap inflasi Mentaram yang luar biasa inovasi beliau. Dan ini harus dilakukan ternyata secara konsisten, inovatif, dan tetap mengedepankan sinergi. Ini warung Petasi Mataram yang ada di Pasar Kebonroek ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Dan pada akhirnya, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur ya Pak Sekda nggih, kita sempat hadir menerima TPID Award, tepuk tangan boleh Bapak Ibu. Tiga sekaligus disapu bersih dan tidak ada provinsi lain selain NTB saat itu yang memborong award TPID, 3 sekaligus. Provinsi, kemudian Lombok Barat, dan Kota Mataram. Alhamdulillah, tentunya kita sangat bersyukur atas pencapaian itu.
Searah dengan strategi nasional, berbagai agenda dalam rangka reformasi struktural juga telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Bukan hanya dalam rangka memperkuat daya saing, tadi sempat disinggung berkali-kali juga, bagaimana kita harus bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang padat karya, menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru. Mulai dari mendorong realisasi investasi dan ekspor non-tambang, jadi kita punya Regional Investor Relation Unit di NTB, bekerja sama dengan NTB Genjot Ekspor, ini dengan para pimpinan OPD nih, tim promosi ekonomi daerah melakukan berbagai promosi investasi dan perdagangan komunitas unggulan daerah sampai ke pasar internasional. Jadi Kemiri kemarin barusan kita lepas ke Timur Tengah, Home Decor juga ke Jerman waktu itu, dan ini hadir diwakilkan oleh Bu Niken ya, waktu itu kita ketemu dengan investor dari Amsterdam ya, langsung tanda tangan letter of intent. Jadi betul-betul memang NTB tadi kalau disampaikan Bapak Presiden, Indonesia itu sangat kaya, NTB itu pusatnya kekayaan. Sehingga kewajiban dan tugas kita yang ada di sini untuk bisa mengoptimalkan pusatnya kekayaan ini menjadi kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, upaya pengembangan ekonomi daerah terlepas dari promosi perdagangan, promosi investasi, kami juga secara konsisten melakukan berbagai program pengembangan UMKM. Mulai dari onboarding UMKM, pengembangan kapasitas, ini bersama dengan Gubernur Bank Indonesia, di event-event flagship baik berskala lokal, nasional maupun internasional, dan mengakselerasi peningkatan inklusivitas destinasi pariwisata. Hadir juga di sini nih perwakilan dari desa wisata, yang kemudian mendorong nih, terima kasih Ibu Rektor UNU atas kerjasamanya dan Pak Rektor UNRAM sebenarnya. Kita alhamdulillah berhasil menyabet 2 prestasi level nasional Bu, untuk desa wisata Bili Bante dan Bonjeruk, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Dan penghargaan ini baru diperoleh 2 minggu yang lalu. Dan ini menjadi success story, bahkan Bali dan NTT tidak berhasil meraih penghargaan ini. Tapi ada 2 di NTB, luar biasa. Terima kasih Bu Rektor atas kolaborasi dan sinerginya. Dari sisi pengembangan ekonomi syariah, sertifikasi halal masif sekali dilakukan, fasilitasi keikutsertaan pada Festival Ekonomi Syariah dan Islamic Syariah Economic Festival yang berskala internasional, ini juga terus kami dorong. Pergelaran Road to Fasyar banyak sekali dilakukan, dan ini yang luar biasa sesuai dengan karakteristik NTB adalah pengembangan kemandirian pesantren. Nanti di akhir kegiatan kami juga akan mengumumkan beberapa award untuk stakeholders di NTB, salah satunya kategori pesantren terbaik. Dan ini kemudian terus didorong, termasuk Herbitrend, ekosistem pesantren yang kemudian ditingkatkan, sehingga kita juga berhasil meraih penghargaan Bapak Ibu sebagai pondok pesantren unggulan terbaik pada Festival Ekonomi Syariah kawasan Timur Indonesia, yaitu Ponpes Darul Yatama Wal Masakin, di bawah wilayah kerjanya Bapak PJ Lombok Timur. Masya Allah, sangat membanggakan sekali. Karena sayangannya banyak sekali Pak PJ Bupati, dan kita berhasil juara 1. Keren, Masya Allah. Jika kita melihat bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi ini memang harus ditopang dari transaksi keuangan, kami akan coba paparkan bagaimana transaksi keuangan baik dari sisi non-tunai maupun tunai. Melalui program tadi Pak Gubernur sempat menyebutkan kalau tidak salah targetnya naik lagi nih. Ini berarti teman-teman BI NTB harus kerja lebih keras. Tahun ini 55 juta pengguna targetnya dan 2,5 miliar transaksi KRIS secara nasional. Hingga Oktober total pengguna KRIS di NTB telah mencapai 475 ribu pengguna, dan ini kalau kita bandingkan dengan target kita di NTB ini sudah melebihi target. Boleh tepuk tangan buat teman-teman kita ya Pak Fauzi dan teman-teman Pak Fauzi yang luar biasa ini mengakselerasi KRIS di NTB. Dan kita juga lihat secara transaksi sampai dengan 15 juta kali transaksi ya Pak ya. Artinya masyarakat di NTB sudah sangat familiar dengan pemanfaatan KRIS. Perluasan ekosistem digital juga terus didorong, apresiasi dari 10 pemerintah daerah, alhamdulillah 10-nya Pak Sekda kami laporkan sudah mencapai level digital Pak. Itu level tertinggi dalam tahapan. Tahun lalu kami laporkan baru 8, dan tahun ini alhamdulillah sudah 10 masuk ke level digital. Artinya apa? Artinya pemerintah daerah kita ini sudah siap dengan transparansi terhadap pengelolaan keuangannya. Dan saat pengumuman championship TP2DD kemarin, ada 3 yang masuk nominasi ya Pak ya, jadi juara 2 dan 3, memang belum juara 1 tapi sudah masuk 3 besar, yaitu Provinsi NTB,
Kota Mataram, dan lagi-lagi Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih Pak PJ atas concern dan dukungannya yang luar biasa. Dari sisi dukungan sistem bayaran tunai, kalau tadi kita bicara non tunai, ini sekarang tunai. Ini rekan-rekan Pak Kadek dan teman-teman kasir di BI NTB ini juga senantiasa melakukan peningkatan kualitas layanan agar menjamin dibantu oleh perbankan dan Perbarindo tentunya. Perbarindo hadir ya, BPR juga membantu kami untuk menjamin ketersediaan uang layak edar sampai ke daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Ini juga alhamdulillah disupport oleh TNI Angkatan Laut. Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir baik secara offline maupun online, sekarang kita akan coba melihat bagaimana outlook ke depan. Kami akan membuatnya lebih sederhana. Jadi jika kita melihat outlook perekonomian Bapak Ibu, maka cukup dilihat dari dua indikator sederhana. Bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan dan bagaimana proyeksi inflasi. Karena itu adalah indikator investor akan memutuskan keputusan bisnisnya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, tahun 2024 NTB ini tumbuh lebih baik dari tahun 2023. Dan akan terus melanjutkan pertumbuhan positif di tahun 2025 pada kisaran 4,4 sampai dengan 5,2%. Jadi tidak jauh berbeda dengan target nasional. Tentunya ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang positif, tadi sempat kami singgung di awal, serta terakselerasinya investasi. Oleh karena itu hilirisasi dan pariwisata Pak Sekda rasanya harus kita dorong terus Pak Sekda. Karena ini menjadi magnet bagi para investor saat ini. Lebih lanjut, jika kita melihat indikator yang kedua, bagaimana laju inflasi NTB, tahun 2025 kami masih memperkirakan inflasi akan tetap terkendali dalam rentang 2,5% plus minus 1. Dan ini tentunya didukung tetap oleh upaya pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas pangan bergejolak seperti beras, bawang merah, cabai merah. Itu tetap menjadi concern utama. Meskipun demikian, ke depan kita tetap perlu mewaspadai beberapa tantangan, karena tadi sudah disebutkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Presiden, situasi global yang semakin dinamis, mendorong berbagai perubahan, kondisi geopolitik terus menjadi tantangan sekaligus ancaman, munculnya fragmentasi ekonomi. Dan ini bagi kita sebagai negara emerging market, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sementara itu dari sisi kita di NTB, tantangan produktivitas ini jadi PR Pak, Bapak. Ketergantungan kita terhadap sektor hulu nih Pak harus kita gerakkan. Kita harus bisa berat di sisi hilirisasi, jadi hulunya jalan, hilirnya juga jalan. Karena hilir ini sebenarnya paling banyak berdampak terhadap ekonomi. Caranya bagaimana? Sekarang banyak sekali perkembangan teknologi dan rasanya kita tidak bisa mengelak dari itu. Pemanfaatan Internet of Things sudah kami gunakan dalam digital farming, machine learning, artificial intelligence, dan itu semua menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Dan ternyata Bapak Ibu bisa perhatikan preferensi masyarakat, perilaku masyarakat itu bergeser seiring dengan megatrend teknologi yang saat ini ada. Oleh karena itu, guna mengantisipasi berbagai tantangan yang tentunya tidak mudah ini, sebagaimana arahan dari Bapak Presiden dan Gubernur Bank Indonesia tadi, kami di Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB berkomitmen untuk ikut berpartisipasi Bapak Sekda, Bapak Ibu pimpinan di NTB dalam bentuk 5 poin. Yang pertama, menjadikan sektor pertanian sebagai program prioritas melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi, pemasaran, dan pendampingan ekspor. Selaras dengan program pemerintah yang tercantum dalam Asta Cita, karena Bapak Presiden berkali-kali menyebutkan swasembada pangan. Yang kedua, memperkuat daya saing pariwisata daerah. Jadi meningkatkan kualitas dan termasuk keahlian tenaga kerja, ini PR kita bersama. Diversifikasi atraksi dan mengoptimalkan kunjungan wisatawan. Yang ketiga, mendorong percepatan dan optimalisasi belanja daerah, tentunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pengendalian inflasi. Yang keempat, menciptakan ekonomi yang berdaya saing dan padat karya. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berlanjutan. Last but not least, ini tantangan kita, bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi digital pada seluruh aspek ekonomi keuangan untuk meningkatkan efisiensi di era digital. Bapak Ibu, sebagai penutup, gambar burung Garuda yang ada di depan Bapak Ibu sekarang ini sangat gagah ya, berwarna emas.
Jadi ternyata burung Garuda ini memiliki filosofi yang mendalam. Jadi bukan hanya simbol kedaulatan, tapi burung Garuda ini mencerminkan kekuatan dan ketangguhan bangsa Indonesia. Diilustrasikan di sini sayapnya terbentang luas. Jadi ternyata sayap yang terbentang luas ini artinya adalah kesiapan kita semua untuk melindungi dan mengayomi seluruh rakyat. Oleh karena itu boleh kita saling menyemangati ke depan bahwa sebagai pejuang kesejahteraan masyarakat, maka semangat kita harus seperti burung Garuda yang tadi. Harus terus berkibar, harus terus optimis, dan harus terus berani maju ke depan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengajak Bapak Ibu stakeholders Bank Indonesia di daerah untuk terus bersama-sama membangun semangat optimisme, memperkuat sinergi, dan terus melanjutkan reformasi struktural demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Sebagai apresiasi, nanti di akhir acara kita akan membagikan award kepada stakeholders yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan peran dan fungsi Bank Indonesia di daerah. Ada satu quotes yang sering disebut oleh pemimpin Afrika, karena tadi Pak Presiden sempat menyebut Angola, Kenya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, just go together. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan 2 buah pantun. Nah, karena yang satu untuk mengantarkan Pak Sekda nanti, mohon perkenan Bapak untuk bisa memberikan arahan setelah ini. Makan sate di Kota Tua Ampenan. Sengaja nih Pak 2 pantun biar sering dibilang cakepnya nih, biar banyak cakepnya. Makanya 2 pantunnya. Menggunakan sarung tenun khas Kota Bima. Mari kita bersatu melangkah ke depan, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang kedua boleh cantik ya, tadi kan udah cakep, sekarang cantik ya, boleh ya. Mendaki Rinjani demi Adinda. Bermodalkan tekad dan seekor ikan. Selanjutnya kami mohon arahan Bapak Sekda, waktu dan tempat kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.